Dalam rapat dengar pendapat Menteri Politik Hukum dan HAM bersama DPR RI terkait pernyataannya soal transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun di jajaran Kementerian Keuangan, Menko Polhukam yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatakan sejak ditunjuk menjadi Ketua Komite, selalu berupaya untuk memberantas dengan tegas tindak pidana pencucian uang, namun mengalami kesulitan. Mengutip pernyataan mantan Ketua PPATK periode 2002-2011, Yunus Hussein, bahwa undang-undang tentang TPPU juga masih memiliki kelemahan, di antaranya bahwa TPPU belum ditetapkan sebagai independent crime atau kejahatan yang berdiri sendiri. Kemudian, masih terbatasnya pelaporan yang disebabkan belum adanya kewajiban pelapor bagi pihak yang rentan. Sedangkan menurut Menko Polhukam yang juga adalah Ketua Komite TPPU, kesulitannya adalah bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang tentang perampasan aset dan pembatasan transaksi uang kartal. Untuk itu, Menko Polhukam meminta DPR agar segera mensahkan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal menjadi undang-undang. Pasalnya, RUU tentang perampasan aset pelaku pencucian uang sudah diusulkan sejak tahun 2020 dan masuk dalam skala prioritas program legislasi nasional. Namun kemudian dicoret dari daftar prioritas prolegnas, ujar Mahfud. Menko Polhukam ini juga menambahkan jadi sulit untuk menurunkan indeks tindak pencucian uang. Berdasarkan keterangan Menko Polhukam, publik menilai apa sebenarnya alasan DPR mencoret draft atau RUU tersebut dari daftar prolegnas. Simak video pembahasan atau penjelasan dari Menko Polhukam terkait dengan kesulitannya dalam menangani masalah pencucian uang. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan terus dukung channel ini. Saudara, tadi ada yang bertanya, kenapa sih Pak Mahfud itu baru sekarang kok baru ngomong sesudah 14 tahun. Saya baru jadi Menko 3 tahun. Ternyata melaksanakan undang-undang tindak pidana pencucian itu sulit. Sehingga protes kita tuh apa? Kepada rapat itu. Kenapa sih tidak pernah membangun kasus? Sudah ribuan kasus ini kok tidak membangun kasus? Dikonstruksi kasus sendiri. Itu setiap rapat aparat penegak hukum menyatakan sulit, Pak, ini harus ketemu ini dulu, kalau ini ketemu harus ini selesai dulu. Itu betul. Oleh sebab itu mari kita lihat ini memperbaikinya bagaimana gitu. Bukan salah, itu diberi beban sekian orang, satu rangkaian orang pencucian uang saling kirim gitu, bagaimana nih menegakkannya. Dan saya baru tahu ternyata sulit, bukan karena tidak mau. Lupa, ada juga yang bilang, Pak, kalau kami surin segani kami takluk, Pak, nanti kami tidak punya dasar hukum karena yang ini belum ketemu. Tapi pencucian uangnya terlihat, tapi yang ini utamanya saksinya masih hilang, ini masih macam-macam begitu, Pak. Nah, oleh sebab itu saya tadi usul undang-undang perampasan aset itu lebih mudah untuk mengatasi masalah begini. Bapak jangan bilang kita tidak ada kerjaan nih. Kami selama saya di situ berhasil mengumpulkan uang menyelamat daftar rekapitulasi sukses story penanganan kasus 1.492 triliun. Ada daftarnya nih. Mulai dari ACT, Asabri, BEC, Indosurya, Jiwasraya, judi online, Lukas NB, LH, dan seterusnya. Dukung channel ini dengan like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa.